Kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq, tentang melembutkan hati ya, agar hati mudah terbuka sehingga hidayah bisa masuk, yang pada akhirnya itunya akan menjadi mudah untuk taat. Bab ke 48 sekarang ya. Nah, sesuai dengan ternyata berurutan ya, sesuai dengan urutan kejadian gitu ya, urutan kejadian nanti seperti apa. Nah, di bab sebelumnya nih ya, bab sebelumnya adalah intinya bab sebelumnya bab ke-47 yaitu bab dihisab intinya, yaitu setiap orang yakumu yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Itu intinya bab yang ke-47 kemarin. Pada waktu manusia berdiri, sebutnya ya, berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin, itu menghadap Allah. Nah, sebelumnya ya, sebelum bab ini kan bab ke-46-nya adalah bagaimana bab ke-46 ya pemisahan. Bab ini bab ke-45 kita lihatnya dari bab 45 nih, biar kita lihat berurutannya. Bab ke-45 tentang bagaimana manusia dikumpulkan. Ya, bab ke-44-nya adalah kiamatnya, bagaimana bumi digenggam, itu kan kiamatnya. Bagaimana bumi digenggam, langit digulung, itulah terjadi kiamat. Bab ke-44. Bab ke-45 yaitu bagaimana manusia dikumpulkan atau dibangkitkan, artinya kan dibangkitkan, dihidupkan kembali, dikumpulkan di satu tempat yang kemudian lah dikenalnya dengan di padang mahsyar. Nah, setelah berkumpul bab ke-46 yaitu dipisahkan kan antara orang kafir dan orang mukmin. Ya, di mahsyar itu dipisahkan. Ya, di dalam hadisnya itu kan Allah berfirman kepada Nabi Adam, pisahkan orang-orang kafir dari yang lainnya. Nah, ternyata kan memang orang kafir tidak akan dihisab oleh Allah. Nah, setelah bab ke-46-nya dipisahkan antara orang-orang kafir dan orang-orang yang beriman. Nah, bab ke-47-nya dihisab yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Ya, bab ke-47-nya yaitu setiap manusia akan berdiri, disebutnya, atau setiap manusia, setiap orang lah itunya akan menghadap kepada Tuhannya. Nah, ini dihisab bab ke-47. Nah, bab yang sekarang bab ke-48 yaitu babul qisosi yaumal qiyamah. Bab kisos pada hari kiamat. Ya, demikian ya judulnya ya. Setelah dihisab nih ya, bab ke-47-nya yaitu setiap manusia akan berdiri menghadap kepada Rabbul Alamin, kepada Allah, yaitu dihisab, diadili, dihisab itu ya. Dihakimi, diadili itu oleh Allah. Nah, diadili itunya, dihakimi oleh Allah. Seperti kita di dunia ya, ada pengadilan, artinya kan di dunia kita ini nih, jadi ya ketika di dunia itu sekarang ada pengadilan. Dan mengapa seseorang menjadi terdakwa dan diadili? Ya, mengapa itu seseorang menjadi terdakwa sehingga diadili di pengadilan? Pasti karena ada yang dilakukan. Nah, kalau di kita ini kan karena melakukan tindakan kejahatan lah, kriminal gitu kan. Nah, maksudnya bahwa Allah menghakimi, mengadili. Kenapa dihakimi? Mengapa diadili?
Karena amalnya. Kalau di kita ini ya orang pengadilan di kita itu kan demikian. Mengapa seseorang itu diadili itunya di pengadilan? Kalau di kita ini kan khusus kan untuk orang-orang yang melakukan tindakan kejahatan, melakukan tindakan kriminal, melanggar hukum. Nah, manusia nanti diadili, dihakimi oleh Allah di akhirat juga sama. Diadili, dihakiminya itu karena apa yang telah dilakukannya ketika di dunia. Kalau di sini kan yang menjadi terdakwanya diadili itu kan hanya yang dilihat itu hanya tindakan kejahatannya itu saja kan, yang yang diadili dihakimi itu tindakan kejahatannya ini. Kalau nanti di akhirat Allah mengadili, menghakimi manusia itu semua amal, bukan hanya yang buruknya. Allah menghisabnya, disebutnya Allah menghisab, mengadili, menghakimi manusia, seseorang di akhirat itu bukan karena hal yang buruknya. Semuanya, semua amalnya gitunya, Allah akan mengadili semua amalnya. Tapi sama artinya kan justru arti kiamat, arti kata kiamat yang sebenarnya itu adalah penegakan keadilan. Penegakan keadilan itu arti kata kiamat itu yang sebenarnya bukan kehancuran alam raya. Nah, penegakan keadilan itu Allah menegakkan keadilan. Kalau di dunia orang diadili karena melanggar hukum, berbuat kejahatan dan sebagainya, yang lain-lainnya itu kan diabaikan. Pokoknya ini pelanggaran ini dia melanggar, melakukan kejahatan, hukumannya apa? Kalau nanti di akhirat Allah mengadili itu benar-benar disebutnya di antara sebutannya kan dihisab artinya hitung-hitungan. Berapa banyak amal soleh atau pahala yang bisa dikumpulkan dengan amal soleh, tentunya kan yang dilakukannya amal soleh. Jadi berapa banyak pahala yang bisa dikumpulkan dengan amal solehnya, berapa banyak dosa yang dikumpulkan dengan maksiatnya, dengan pelanggarannya, itu dihitung. Bukan hanya keburukannya yang diadili oleh Allahnya di pengadilan akhirat. Bahkan kan ada, nanti juga ada sih berikutnya nih ya, di bab berikutnya, yaitu yang disebut hisaban yang ringan. Ada yang dihisab dengan hisaban yang ringan, yaitu dengan cara semua dosanya, keburukannya, maksiatnya, pelanggarannya benar itu tertera di dalam catatan amalnya. Tapi ketika dihisab, semua keburukannya itu langsung oleh Allah diampuni. Semuanya langsungnya di keburukannya, maksiatnya, pelanggarannya gitulahnya terhadap aturan Allah tentunya itu langsung diampuni. Itu disebutnya atau yang hisaban yang ringan itu caranya demikian. Nah, sekarang ininya babul kisosi yaumal kiamat. Ya, karena bab ke-47-nya intinya kan yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Yaitu pada waktunya, pada saat manusia itu berdiri menghadap Tuhannya ya. Nah itu yang hisab atau dihisabnya atau dihakimi sebetulnya kan dihisab itu diadili oleh Allah. Nah, bab ke-48 babul kisosi yaumal qiyamah, bab balasan dari Allah pada hari kiamat. Nah, kisos ini balasan itu dari amal yang dilakukan ketika di dunia. Dan kisos ini balasan untuk sebetulnya yang namanya balasan ya.
Kalau di dunia, kembali lagi ya kita bandingkan, kalau di dunia Allah mengadakan kisosnya, di dunia ini Allah mengadakan kisos. Kalau kisos di dunia itu untuk hanya pelanggaran, itu hanya pelanggaran. Dan itu kisos itu kisos yang Allah terapkan atau yang Allah berlakukan untuk manusia di dunia. Kisos itu hukumannya adalah hukuman hukuman yang harus dijalani lah gitu oleh terdakwa nih ya. Hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa itu sama persis dengan apa yang dilakukannya. Kalau di dalam Al-Qur'annya tentang kisos ini an-nafsu bin nafsi, artinya kalau membunuh berarti dibunuh. Bukan dibunuh sih, menjalani hukuman mati lah gitunya. Kalau membunuh nih kesalahannya berarti dia juga harus mati, ya menjalani hukuman mati. Kalau misalnya memukul, dipukul lagi gitu, berarti hukuman yang diterimanya itu dipukul lagi. Ya di dalam ayat kisos itu ya, kalau jiwa dengan jiwa artinya kalau membunuh hukuman mati. Karena pelanggaran yang dilakukannya adalah membunuh, maka orang ini juga harus dibunuh. Artinya di kisosnya itu menjalani hukuman mati. Asinu bisini kalau nggak salah, misalnya kalau memukul gitunya, memukul seseorang hingga, misalnya kalau di ayatnya itunya hingga giginya rontok, maka hukuman yang dijalaninya harus seperti itu. Dan giginya juga harus sama, harus sebelah mana nih? Nah itu kisos, artinya pelanggarannya apa, maka hukumannya. Nah ini balasan, berarti kisos itu balasan untuk pelanggaran. Nah kalau di akhirat kan yang dikisos, yang diberi balasan kan bukan hanya dosa. Ya bukan hanya dosa, yang dikisos sebutannya ini. Jadi kisos ini balasan itulahnya pada hari kiamat. Tapi kan amalnya dilihat dulu kan. Amalnya diperiksa dulu, amalnya dilihat, itu diperiksa. Sebetulnya kan Allah sudah punya sudah punya standar, anggaplah Allah kan sudah punya standar. Kalau dosanya yang ini hukumannya balasannya apa, dosa yang mana itu dosa seperti apa balasannya bagaimana, itu semuanya sudah lengkap sebetulnya. Kalau untuk amal soleh misalnya nih ya, ini kan karena kan ini kisos ini bukan hanya hal yang buruk. Jadi kisos ini adalah balasan dari Allah untuk seluruh amal ketika di dunia. Kalau ketika di dunia kisos itu kan khusus untuk pelanggarannya, sebutan kisos itu untuk pelanggaran. Nah kalau di akhirat nanti semuanya itu kisos. Nah bab sekarang ini berarti nih, kalau bab sebelumnya itu tentang manusia akan berdiri menghadap kepada Tuhannya, itu tentang dihisab intinya pada bab ke-47. Dan dihisab, diadili oleh Allah itu. Nah bab sekarang itu untuk diberi balasan. Ya, untuk diberi balasan, semua amal akan diberi balasan oleh Allah. Kalau ayat Al-Quran cukup banyak sihnya yang menerangkan demikian. Allah memberi balasan gitu bagi seluruh amal. Nah di ayat ini saja yang memang kita hafal juga ayatnya ya. Kita hafal ayatnya gitu karena ini ada di surat pendek. Itu yang fa may ya'mal misqala dzarratin khairon yaroh. Barang siapa melakukan, mengamalkan fa may ya'mal misqala dzarrah, sebesar debu saja. Barang siapa mengamalkan sebesar debu saja, khairon, kebaikan, yaroh. Nah itu kisosnya, dikisos, diberi balasan oleh Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron, ya barang siapa yang mengamalkan sekecil apapun perbuatan dosa, sama yaroh, pasti dia akan mendapatkan kisosnya, balasannya.
Nah ini nih ya arti kisos itu sebetulnya demikian ini bab sekarang ini, yaitu apanya persisnya lamun bahasa kitanya jadinya ya, babul kisos yaumul kiamat teh bab pemberian balasan itu. Pemberian balasan itu bahasanya balasan ganjaran, pemberian ganjaran gitu, balasan pada hari kiamat. Kalau Imam Bukhari kan mengurut babnya, nah setelah sebelumnya yaitu bab dihisab, diadili oleh Allah, yaitu yang diadili oleh Allah itu diwujudkan gitu ya. Diwujudkan apa yang Allah firmankan di dalam ayat yang tadi, famayyamal misqala dzarratin syarra yarah. Nah nanti diwujudkan sekecil apapun kebaikan nanti akan diwujudkan oleh Allah, itu balasannya itu akan diberikan. Ya wa mayyamal misqala dzarratin syarron, dan nanti diwujudkan. Nah demikian sebetulnya ya, intinya gitu babul kisos judulnya. Kalau mendengar kisos itu kan terkesannya kan yang tadinya hukuman di dunia, ini kan judulnya babul kisos yaumal kiamah, bukan di dunia. Kalau di dunia yang dikenal dengan hukum kisos itu adalah di mana hukuman yang didapatkan, yang dijalani oleh orang yang melakukan suatu pelanggaran itu sama persis dengan apa yang dilakukannya. Ya misalnya tadinya kalau membunuh berarti dia harus mati karena dia ini membunuh. Hukumannya hukuman mati. Kalau tadi memukul, ya dipukul lagi berarti. Kalau meludahi orang misalnya dikisos, ya diludahi lagi, sama persis. Itu di dunia. Nah ini judulnya kan babul kisos yaumal kiamah. Artinya kisos di sini kan pada hari kiamat, kisos itu kan bukan hanya untuk pelanggaran, bukan hanya untuk perbuatan dosa. Nah, maka jadi ininya persisnya babul kisos yaumul kiamah itu adalah bab pemberian balasan pada hari kiamat. Nah, di mana bab ini oleh Imam Bukhari diurutnya, ya itulah di ketika dihisab gitulah ya, dihisab, dihakimi, diadili oleh Allah, diberi balasan. Karena ketika dihisab itu kurang lebih demikian kan prosesnya, diperiksa satu persatu oleh Allah nih amal-amal yang dilakukannya, karena semua amal itu tercatat. Ya semua amalnya kan tercatatnya di kitab amal. Ketika diperiksa, ketika dihakimi oleh Allah itu catatan amalnya itu diperiksa oleh semuanya, diungkap, tidak ada yang disembunyikan. Jadi benar-benar adil, artinya tidak ada yang hilang gitu dari catatannya, semua amalannya tercatat. Berapa jumlah amal solehnya? Ya anggaplah kalau kita analogikan seperti ini ya, anggaplah jadi dua kolom lah gitunya, jadi dua kolom nih, kolom amal soleh dengan kolom dosanya. Kolom amal solehnya isinya amal apa saja, kemudian kolom dosa juga dosanya apa saja, semuanya lengkap, semuanya akan diungkap oleh Allah. Itu ya prosesnya demikian, dihisab dan dihitung. Jadi hitungnya berapa amal solehnya, berapa jumlah dosanya. Dan kemudian artinya semuanya, jumlah amal solehnya berapa, jumlah dosanya berapa, dikisos lah itu berdasarkan amalan-amalan yang dilakukannya. Dikisos itu artinya diberi balasan. Nah, kemudian tambahan judul nih ya, jadi judul utamanya nih bab ke-48 ini babul kisos yaumal kiamahnya dengan demikian lahnya, sekali lagi maknanya adalah bab pemberian balasan dari Allah pada hari kiamat. Wahia al-haqatu li'annaha fihas sawab, dan itu adalah pasti, itu pasti, itu yakin,
Li'anna fiha, karena pada hari kiamat itu as-sawab, tah pembalasan, balasan, ganjaran. Karena pada hari kiamat itu ini ada ini nih, yaitu ada as-sawab, itu ada balasannya, ada ganjaran tadilahnya untuk semua amal. Nah, Allah memberi balasan atau ganjaran untuk semua amal itu setelah dihitung-hitung, dihisabnya, diproses di bab ke-47. Semua orang, setiap orang akan menghadap kepada Tuhannya. Ya, kemarin lahnya sudah panjang lebar no eta nama. Ketika menghadapnya itu kan seperti di ayat yang keberapa kemarin teh Ibnu Abbas mengatakan teh yang takot taat bihimul asbab, pada waktu dihisab itu terputuslah segala hubungan di antara sesama manusia ketika di dunia. Hubungan keluarga kah, hubungan kerja kah, hubungan kawan kah, hubungan apa, semuanya tidak ada. Semuanya berdiri di hadapan Allah sendirian. Semua amalnya ditampakkan. Dan untuk setiap amal itu, nah ini sekarangnya diberi balasan. Wahiyal haqqatu li anna fiha sawab. Ini masih judulnya, dan itu pasti, yakin gitunya, itu pasti terjadi. Yang li anna fiha sawab, karena pada saat ini, pada saat yang disebutkan di sini gitulahnya, Allah memberikan balasan. Wahawakul umuri, dan mendudukan segala permasalahan dengan semestinya. Kalau di dunia manusia banyak kekeliruan, bisa jadi perkeliruan. Hakimnya bisa disogok, jaksanya bisa disogok. Di sana nanti akan didudukan masalah yang sebenarnya. Ini banyaklah sekarangnya kalau di pengadilan di dunia ini. Dengan pengadilan dunia ini bisa sampai bahkan banyak terjadi yang sebetulnya tidak bersalah malah ditetapkan bersalah dan dihukum, sementara yang sebenarnya bersalah malah ditetapkan tidak bersalah dan bebas dari hukuman. Di dunia sekarang banyak, karena hakimnya manusia, jaksanya manusia, JPU-nya lah JPU. JPU-nya jeung saksi lo baru bohong. Saksinya banyak yang berdusta gitu kan ya, sehingga itu kan mempengaruhi kan putusan hakim ketika ketok palu. Itulah pengadilan dunia. Nah, di akhirat nanti semuanya akan didudukan pada naonnya, akan didudukan lah itunya, setiap masalah itu pada kedudukan yang semestinya, yang sebenarnya. Nah, inilah sebetulnya kan pengadilan yang seadil-adilnya. Allah tidak akan zolim, karena tadi kan terputus semua hubungan kawan. Orang tua bisa jadi akan meringankan anaknya. Kalau jadi saksi, anak bisa jadi meringankan orang tuanya. Ya di sana kan nggak bisa. Ya, karena yang menjadi saksinya adalah Rasulullah kalau dari kalangan manusia. Ya, yang menjadi saksi ketika seseorang dihisab, diadili oleh Allah itu adalah hanya Nabi yang menjadi saksi. Dan yang akan menjawab pertanyaan itu bukan mulutnya, tapi anggota badannya. Ketika setiap orang itu akan ditanyakan oleh Allah. Itu yang kemarin kan, yang tidak akan bisa melangkah, bergeser, beranjak gitu seseorang dari hadapan Allah, dari pengadilan Allah sebelum menjawab 5 pertanyaan. Artinya orangnya kan yang harus menjawab sebelum dia menjawab tentang 5 pertanyaan. Nah, yang menjawab apa? Dah yang nama nggak bohong atuh, karena semua manusia itu ingin selamat. Tapi yang menjawab kan bukan mulutnya. Allah ge apa leunang geus ngawadul. Jelema mah geus ngawadul pastilah. Yang menjawab itu adalah anggota badannya. Kemudian al-haqqatu wal haqqatu wahidun. Inilah soal kata saja teman.
Kemudian wal qari'atu al ghasyiyatu as-sakhoh. Ini Imam Bukhari di sini ternyata menyebutkannya nama-nama hari kiamat. Seperti di bab sebelumnya juga, bab ke-47 intinya kan tentang setiap orang akan berdiri di hadapan Allah dihisab. Ternyata Imam Bukhari kan memuat awalnya ayat ala tazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa mereka itu akan dibangkitkan lagi? Ya yauma liyaumin azim, ya pada hari, pada masa waktu yang dahsyat. Yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Jadi disebut lagi itunya tentang dibangkitkannya gitu oleh Imam Bukhari, itu dibawa gitu, meskipun intinya yaitu yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Nah di sini Imam Bukhari menyebut al-haqqah, al-qari'ah, al-ghasyiyah, as-sakhoh. Ini kan nama-nama ya kita menyebutnya hari kiamatnya, di nama-nama hari kiamat. Dan nama-nama tersebut sekaligus itu menggambarkan seperti nama tersebut. Misalnya al-haqqah, tadinya al-haqqah itu adalah yang yakin, yang pasti. Yakin apanya? Pasti apanya? Nah Imam Al-Bukhari ternyata bukan soal pasti kejadiannya, tapi pasti ada, yaitu pasti pemberian balasannya. Nah itu yang disebut yakin pasti, itu yakin pasti tentang pemberian balasan bagi setiap amal. Kemudian al-qari'ah. Al-qari'ah itu yang meluluhkan, menggetarkan hati karena kengeriannya. Artinya tidak ada hati yang tidak merasa ngeri, tidak merasa takut. Itu arti al-qari'ah. Kemudian al-ghasyiyah artinya yang menghilangkan akal, panik. Nah gitu arti bahasa kita, mungkin al-ghasyiyah itu panik. Kemudian as-sakhoh itu salah satunya nama kiamat karena terjadinya keguncangan besar itu dimulai dengan adanya suara yang amat sangat keras, yaitu tiupan sangkakala. Kemudian at-taghabun. Ini nama surat, bahkannya nama surat at-taghabun. Ya sebetulnya kan di dalam ayatnya ada kata at-taghabun. Arti at-taghabun itu adalah pemisahan antara ahlun nar dan ahlul jannah, ya pemisahan antara penghuni neraka dan penghuni surga. Kita ke judulnya dulu lah ya, jangan kita tidak ke hadisnya dulu nih. Ini judulnya nih yang sekali lagi, jadi judulnya ini yang pokok, babul qisosi yaumal qiyamah, bab pemberian balasan pada hari kiamat. Kemudian ditambah Imam Bukhari itu untuk judul tersebut itu menambah wahiyal haqqatu li anna fiha sawab, dan itu pasti, itu yakin karena memang gitunya pada hari kiamat itu ada, ya ini kan judulnya kisos, ada pahala, ada ganjaran, ada balasan. Kemudian mendudukkan lah itunya, apa sihnya, dengan bandingan seperti itulah. Kalau pengadilan di dunia, hakimnya manusia, jaksanya manusia, pengacaranya manusia, banyak terjadi kekeliruan. Tapi kalau di sana nih artinya nanti benar-benar tidak ada kekeliruan, tidak ada yang salah, dan Allahnya pun gitunya menetapkan, karena Allahnya gitu, Allahnya benar-benar maha adil, bersikap adil, tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan, anggaplah gitunya. Allah itu hanya memutuskan berdasarkan catatan amalnya, benar-benar catatan amalnya inilah yang akan menentukan nasib seseorang. Tidak ada yang dirugikan oleh Allah, dalam arti tidak ada yang dirugikan itu
Ya seperti ini, dirugikan di sana berarti ada pahala yang Allah tidak berikan, kemudian jumlah dosanya oleh Allah ditambah misalnya supaya orang ini masuk neraka, itu gak ada. Atau kalau yang diuntungkan katakanlahnya, tapi diuntungkan juga kan bukan diuntungkan dalam arti seperti ini, ada orang yang diampuni itu berartinya dosanya dihapus, ya memang Allah sudah menjanjikan demikian. Kalau memang yang pantas dosanya dihapus kemudian Allah memberi ampunan, itu kan Allah sudah memberikan kriteria sebetulnya. Orang yang pantas itu dosanya dihapus, orang yang pantas diampuni dosanya itu orang yang seperti apa, memang sudah ada kriterianya. Nah, kalau yang dirugikan itu tidak akan ada. Semua urusan itu akan benar-benar sebagaimana kemestiannya, gitulahnya. Urusan di akhirat itu akan sebagaimana kemestian keharusannya. Nah, dalam arti itu tadinya tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizolimi oleh Allah. Kemudian al-haqqatu wahidun al-qari'ah. Ini berarti ini kan menunjukkan pada waktu pemberian balasan itu situasinya seperti apa, termasuk itu sesuatu yang bikin sport jantung lah kalau kita menyebutnya ya, ketika diadili oleh Allah itu bagaimana? Wah, deg-degan guys siga kumaha meureun. Al-Qari'ah artinya itu situasi yang benar-benar bikin sport jantung lah. Semua amal diperiksa oleh Allah, amal soleh yang ini, nih balasannya. Ini kan berarti ini balasannya begini. Amal soleh yang kedua, misalnya amal soleh seperti apa? Nih balasannya seperti, semuanya transparan. Amal soleh yang ketiga, misalnya gitu ya kan diperiksa satu persatu. Amalnya seperti apa? Nah maka Allah akan, nah ini balasannya untuk amal yang ini. Kemudian katakanlah dosanya diperiksa, yang dilakukannya seperti apa? Oh berarti ini dosanya seperti ini. Setelah selesai, hitunglah secara global, secara garis besar. Kayak orang cek Allah tuh orang jumlah jamleh lah ya, jumlah jamleh, pahala seluruhnya totalnya ada berapa? Misalnya kalau diangkakan misalnya, ini total nih seluruh pahalanya ada berapa? Misalnya 1000. Jumlahkan seluruh dosanya 1250. Maka jumlah pahala yang 1000 ini Allah gunakan untuk menghapus dosanya. Yang terhapus 1000, karena kan 1000 pahalanya. Berarti ada dosa yang belum terhapus sebanyak 250. Kalau yang diampuni mah aman atau diampuni oleh Allah mah, apalagi dihapus. Dari catatan dosanya saja dihapus di tip X gitulahnya. Ada bekasnya, artinya jelas dia pernah melakukan apa, tapi ditutupi oleh Allah. Pakai tip X lah kalau di kitanya. Jadi kayaknya dosanya sabaraha, kan sudah ditutup, tidak terlihat. Nah yang ini yang masuk surga tanpa hisab, dosa di tips di tip X dari catatan amalnya. Coba kita lihat contoh Umar bin Khattab. Ini kan sudah jelasnya salah satu orang yang dinyatakan masuk surga tanpa hisab. Apa Umar bin Khattab tidak punya dosa? Apa Umar bin Khattab itu tidak punya dosa? Bisa itu masuk surga tanpa hisab? Tanpa hisab itu kan tanpa pengadilan, berarti tanpa melalui proses pengadilan yang demikian. Dosanya sudah di tip X oleh Allah itu sejak di dunia sebelum meninggal. Begitu meninggal, catatan amal seseorang itu kan disegel, karena nggak akan ada lagi catatan amal yang datang. Orangnya sudah meninggal, tidak beramal lagi. Nah sebelum buku itu disegel, sebelum meninggal, catatan dosanya itu sudah di tip X oleh Allah. Kalau gitu masuk surga tanpa hisab,
Bukan tidak pernah berdosa, gak ada manusia yang tidak berdosa. Dihapusan itu, tapi dihapusnya pakai tip X lah anggapnya, artinya jelas ini pernah melakukan dosa ini, tapi ini dosanya apa? Di tip X, ditutupan, walau tidak diungkap lagi dosanya seperti apa. Nah kalau yang diungkap mah ya tadi, oh ini ya dosanya, ini dosa nukia mah 200 dosa nanti. Kemudian melakukan apa? Ini dosanya 5 misalnya. Nah nanti dijumlah secara keseluruhan berapa jumlah dosanya, berapa jumlah amal solehnya. Nanti ada di bab berikutnya nih. Kalau yang proses hisabnya gambaran lah barusannya. Kalau yang proses dihisab diadilinya oleh Allah seperti itu, pasti hasilnya jumlah dosa lebih banyak. Ya, jumlah dosanya lebih banyak. Misalnya yang barusan lah, jumlah pahala yang bisa dikumpulkannya 1000, dosanya 1250. Nyesa tak 250. Syafaat dari Nabi tah 2 cek Nabi teh. 2 siki itu berarti 248 dah. Lumayan tak dapat syafaat dari Nabi. Jangan diartikan dapat syafaat itu pasti selamat dari neraka, ya tetap tergantung amalnya seperti apa. Karena Rasulullah memberikan syafaat itu kepada semua yang pantas begininya, atau yang ini hadisnya itu ada yang berangkat begini, yang tidak berhak dan tidak akan, berarti tidak berhak, tidak akan mendapat syafaat Rasulullah itu adalah orang-orang yang dinyatakan abadi di neraka. Itu nggak ada syafaat. Buat apa syafaat? Mau keluar bari nage, mau keluar di neraka diberi syafaat, dia tuh mau manfaat. Artinya sampai kepada orang terakhir yang dikeluarkan dari dalam neraka, kemudian dan akhirnya masuk surga juga. Dia abadi nggak di neraka? Dia juga dapat syafaat berarti. Ya, orang ini juga dapat syafaat karena yang dinyatakan tidak berhak, tidak akan mendapat syafaat itu orang-orang yang dinyatakan masuk neraka dan abadi. Jadi nyata neraka bahkan paling lama dapat syafaat dari Nabi. Jadi lebih cepat itu keluarnya. Dari hampir abadi itu lah dikurangan 2 menit lah, lumayan. Kurangan 2 menit akhirat kan. 2 menitnya 2 menit neraka kan. Jadi tidak terlalu apa namanya ya. Ya tergantung amalnya masing-masing lah pada akhirnya gitu ya. Jadi jangan diartikan demikian, yang disebut mendapat syafaat itu pasti tidak masuk neraka. Bukan jaminan, artinya langsung tidak masuk neraka langsung ke surga. Ya, syafaat tetap saja itu Nabi berusaha membantu, anggaplah, karena kan syafaat itu dari ini ya. Syafaat dari Rasulullah SAW itu kan beliau kumpulkan. Jadi Rasulullah bisa memberi syafaat surplus. Rasulullah surplus pahala. Karena dengan amalan yang wajibnya saja Rasulullah itu anggaplah gitunya sudah cukup untuk ke surga. Dan yang paling tinggi lagi surganya. Surplus nih pahalanya, anggaplah kelebihan pahala Rasulullah. Nah itu yang dijadikan syafaat oleh Rasulullah. Ya, beliau banyak mengerjakan ibadah sholat sunat, itunya khusus untuk Rasulullahnya. Beliau banyak mengerjakan ibadah sunat itu ternyata bukan untuk dirinya. Nah itu nanti yang akan dibagikan sebagai syafaat. Yang butuh berapa orang? Semua orang. Yang butuh semua orang. Tapi kan ada yang dinyatakan tidak boleh dapat syafaat, yaitu kafir yang masuk yang abadinya di dalam nerakanya. Nah, selain orang kafir semuanya dapat jatah, semuanya dapat syafaat dari Rasulullahnya, sampai kepada orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka, dia juga kebagian syafaat. Karena dia kan bukan kafir,
Karena kalau kafir kan di bab sebelumnya di bab ke-46-nya kan sudah Allah perintahkan pisahkan orang kafir dari yang lainnya, guys. Tanu eta mah grup tidak akan dapat syafaat. Tinggallah orang-orang yang beriman. Nah, mereka ini kan yang disebut orang-orang yang beriman itu nanti akan mencari pertolongan. Yang pertama didatangi kan Nabi Adam, termasuk ini kan yang mencari pertolongan teh yang masuk surga. Ya yang terakhirnya dikeluarkan dari neraka. Nah, kembali lagi ke sini nih. Nah, judulnya nih ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani nih menerangkan judul nih yang dimaksud yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari. Nah, tadi kalau tentang nama-nama, kenapa Imam Al-Bukhari di sini memasukkan beberapa nama tentang hari kiamat? Ada Al-Qari'ah, ada Al-Ghasyiyah. Nah, di mana kan kengeriannya? Kalau Al-Qari'ah itu kan merasa ngeri, itunya kengerian, kemudian kepanikan itu berarti dimulai sejak muncul di akhirat. Kengerian manusia itu muncul sejak di akhirat. Iya artinya kesugannya hadisnya nih. Sugan ayak keneh di cirian lah lengitan cirian teh. Yang ini gitu. Ini sih tentang sebetulnya keutamaan mati syahid. Ya, hadis ini tentang keutamaan mati syahid. Terjemahnya saja nih seperti ini nih ya. Al-Miqdam bin Ma'di Karib berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati syahid di sisi Allah memiliki 6 keutamaan. Orang yang mati syahid di sisi Allah itu diberi artinya mendapatkan 6 keutamaan. 1, dosanya akan diampuni sejak darahnya tertumpah di awal pertempuran. 2, diperlihatkan tempat duduknya di surga. 3, dibebaskan dari siksa kubur. 3, 4 gitu. 1, dosanya diampuni. 2, diperlihatkan tempatnya di surga. 3, dibebaskan dari siksa kubur, artinya pasti selamat dari siksa kubur. 4, diberi rasa aman dari kengerian yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Artinya masuk alam akhirat. Nah, orang yang mati syahid ini diantara keutamaannya diberi ini oleh Allah, diberi keamanannya, artinya dibebaskan itu dari rasa ngeri, rasa takut yang besar saat dibangkitkan dari kubur. Kan saat dibangkitkan dari kubur teh masuk alam akhirat teh, yaitu dibangkitkan dihidupkan, dibangkitkan di akhirat. Itu yang disebut saat dibangkitkan dari kubur, artinya kan pindah alam. Artinya kengerian itu mulai dari sini, nanti di akhiratnya ini setelah di akhirat nih. Kengerian bagi manusia itu di akhirat itu mulai dari kapan? Sejak pertama kali dimunculkan di akhirat di mahsyar. Sudah itu yang dirasakan, artinya itu yang dirasakan oleh manusia. Nah, orang-orang yang mati syahid diberi oleh Allahnya diberi keamanan, kenyamanan, dibebaskan dari kengerian yang sangat besar pada waktu, di sini disebutnya saat dibangkitkan dari kubur atau pada waktu manusia dihidupkan di akhirat. Yang kelima, diberi mahkota kemuliaan yang 1 permatanya lebih baik dari dunia dan isinya. Yang mati syahid mau diberi mahkota lah, sebutannya mahkota itu kan yang disimpan di kepala. Yang kelima, diberi mahkota kemuliaan yang 1 matanya, 1 permatanya itu 1
manik-maniknya adalah mahkotanya itu ya ada apa namanya, ada permatanya, berliannya, manik-maniknya gitulahnya. Yang satu permatanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Terakhir, sehingga ini paling penting ya, dinikahkan dengan 72 bidadari. Iya. Aslina hadis kieu ya. Dinikahkan dengan 72 bidadari dan diberi hak untuk memberi syafaat kepada 70 orang dari keluarganya. Nah, itulahnya. Ini sebetulnya kan tentang keutamaan yang mati syahid. Ada nih diantaranya kan, dibebaskan dari rasa takut, dari kengerian yang sangat besar pada waktu dibangkitkan dari kubur itu, yaitu pada waktu ya pertama kali manusia dimunculkan. Terus sampai kapan ngerinya gitu kan, artinya sejak muncul di akhirat di padang mahsyar itu kengerian yang dirasakan oleh manusia sampai kapan. Ini termasuk nih ketika dihisab oleh Allah itu kengeriannya bisa jadi malah semakin besar. Berdiri di hadapan Allah, dihakimi oleh Allah, itu kengeriannya ngadeg-deg sih kan, kengeriannya akan semakin besar karena ini kan mau apa namanya, dihisab, diadili, ini kan nanti akan jelas keputusannya. Kengeriannya akan semakin besar. Anggaplah kemungkinan dari hasil hisaban, hitungan Allah, kemungkinannya masuk neraka. Nah, itu kengeriannya akan semakin besar karena nerakanya kan sudah terlihat sejak awal. Begitu dimunculkan di akhirat, dikumpulkan di padang mahsyar, itu neraka sudah terlihat. Nah, nanti kemudian diadili. Kalau hasilnya harus masuk neraka, tahu nggak nerakanya seperti apa? Ketinggalin gitu, sejaknya neraka itu sudah terlihat sejak pertama kali muncul di mahsyar. Neraka sudah terlihat. Lalu dipanggil namanya untuk menghadap kepada Allah, masuk ruang pengadilan, diadili oleh Allah. Ngerinya seperti apa? Bayangan kita katakannya, bayangan kalau hasil pengadilan ini harus masuk neraka, kan dia sudah lihat neraka sejak ada di mahsyar, kan melihat neraka di mahsyar kan tiap hari kan, di mahsyar itu lama, di mahsyar itu bukan hanya sesaat. Mal poe tadi mahsyar mau berarti ningali neraka teh. Orang yang mati syahid tadi kalem, orang yang mati syahid oleh Allah memang sudah dibebaskan dari rasa ngerinya, dari rasa ngeri. Kalau melihat neraka, siapa yang nggak takut? Pasti dibebaskan dari rasa ngeri itu karena sudah ada jaminan, berarti pasti selamat dari api neraka. Meskipun melihat neraka pasti ngeri. Ya, karena sudah ada jaminannya keselamatan itu dari Allahnya bagi ini mereka yang mati syahid. Ini tadi tanya hadisnya riwayat At-Tirmizi, keutamaan orang yang mati syahid. Satu lagi nih ya, ini macam di cirian hadisnya lebar ya, seperti ini nanti sejak di mahsyar kan awal manusia hidup muncul di akhirat itu kan di mahsyar. Sejak awal berarti kengeriannya dan akan terus semakin. Jadi tensi kengeriannya itu akan terus semakin meningkat. Puncaknya ketika diadili oleh Allah, kengerinya seperti apa? Apalagi kan manusia sudah bisa baca catatannya sendiri. Ketika di mahsyar itu catatan amalnya sudah diberikan oleh Allah itu kepada pemiliknya masing-masing. Itu ini ayat yang menerangkan orang kafirnya. Orang kafir ketika melihat catatan amalnya sendiri kan terperanjat luar biasa. Ini kitab apa? Tidak yang besar, tidak yang kecil, bahkan yang sekecil-kecilnya semuanya lengkap, semuanya ada. Nah, mereka baru modarai gitu. Orang kafir kan melihat catatan amalnya sendiri, berarti masih di mahsyar.
ayat nu eta teh mah ayat orang kafir yang apa namanya mengatakan demikiannya ketika melihat catatan amal sendiri teh surat naon teh. Ya tuh sugan aya ya. Surat Al-Haqqah ayat 19 dan ayat 25. Ayat 25-nya ini yang kalau surat Al-Haqqah 19-nya itu yang catatan amalnya diberikan dari sebelah kanan, kalau yang ini dari sebelah kiri. Bukan yang ini nu mana tanya. Itu yang ya seolah-olah terperanjatnya sampai memekik gitulah mengatakan ini kitab apa? Tidak yang besar, tidak yang kecil, semuanya lengkap, makanya tidak akan ada yang hilang catatannya. Itu di mahsyar, orang kafir kan masih bisa melihat catatan amalnya, mereka terperanjat. Itu masih di mahsyar berarti. Ini nih hadis yang ini nih riwayat At-Tirmizi. Oke, asal nama sebentar nih ya. Ada satu kalimat gitu di dalam hadisnya itu yang menunjukkan seperti apa gitu ngerinya di mahsyar. Kayaknya sugan ayakan ini. Ini di mana hadis nanti? Itu yang menerangkan bahwa kengerian di mahsyar itu di atas atau di luar batas kemampuan manusia merasakannya. Itulah kurang lebih katanya ada kalimat itu ya. Iya gitu ya teh hadis nanti. Hadis lagi atau sudah diberi tanda gitu. Lupa lagi tak cirina leungit ngerti sendirian sok leungit cirina. Hanya ada itunya yang saya ingat itu bahwa di mahsyar itu kengerian yang dirasakan itu di luar batas kemampuan itu manusia. Kalau manusia bisa menahan rasa takutnya itu sampai kalau disebut level teh mah ada level ini rasa takut level 1 kuat kan jelema teh lah. Rasa takutnya level 2 masih kuat. Sampai berapa manusia kuatnya? Kalau masih mampu menahan kengerian sampai level 10, mahsyar mah level 2 juta. Kengeriannya di luar batas kemampuan manusia menghadapinya, merasakannya. Makanya sampai ada jaminan yang tadinya bagi orang-orang yang mati syahid akan bebas dari rasa ngeri yang demikian. Karena kengeriannya itu di luar batas kemampuan manusia itu menghadapinya. Nah kembali ini ke judulnya nih ya. Ini tentang yang tadinya nama Al-Qari'ah, hanya itulah sajanya itu Al-Qari'ah itu rasa ngeri, Al-Ghasyiyah itu panik, gitulah intinya. Kemudian At-Taghabun, yang salah satu nama dari di mana kan nama tersebut menggambarkan situasinya. Kalau Al-Qari'ah artinya mengerikan. Kemudian Al-Ghasyiyah ya membuat gelap pikiran atau panik. Nah kalau At-Taghabun ini maknanya adalah At-Taghabun itu dipisahkannya penduduk surga dan penduduk neraka. Yang menjadi sebabnya, nah ini nih memang ada hadisnya nih ya, ini bukan hadisnya, ini penjelasan, tapi ini ada hadisnya yang menerangkan demikian. Arti At-Taghabun itu adalah ahlul jannati yanziluna manazilal asqiya illati kanat uiddat lahum law kanu suada'u. Penghuni surga itu akan menempati tempatnya di neraka yang sudah Allah siapkan untuk orang ini.
apabila dia tidak termasuk orang yang beruntung. Oh, yang ini nih berarti hadis yang ini yang dimaksud oleh sekali lagi, atau kalimat ini banyak mengatakan, jadi penghuni surga itu akan menempati tempat penghuni surga akan menempati tempatnya di neraka apabila dia tidak masuk surga. Nah, maknanya adalah setiap orang yang masuk surga, penghuni surga itu akan melihat tempatnya di neraka kalau dia tidak masuk surga. Nah, ini hadis yang menerangkan demikian, yaitu hadis yang menerangkan tentang ditiupkannya ruh. Ditiupkan atau dimasukkan ruh ke dalam jasad, di mana pada malamnya kejadiannya, pada malam ditiupkan atau dimasukkan ruh ke dalam jasad itu, Allah sekaligus menetapkan bagi si jadi janin lah itunya, satu umurnya. Ketika Allah memasukkan ruh itu sambil disertai lah gitunya ketetapan umurnya berapa, artinya jatah hidup di dunianya berapa lama. Yang kedua rezekinya, yang ketiga bahagia celakanya, yang terakhir surga nerakanya. Itu ditetapkan ketika Allah meniupkan atau memasukkan ruh ke dalam jasad di dalam rahim, misalnya di dalam rahim ibunya itu, disertai dengan ketetapan umurnya berapa. Artinya ini sudah ditetapkan kalau lahir misalnya tanggal sekian, jam sekian, sampai detik sekian, kalau jatah umurnya ditetapkan, nanti matinya juga jelas kapan sebetulnya. Hanya itu dirahasiakan oleh Allah bagi manusia. Jadi umurnya, rezekinya, kemudian bahagia celakanya, dan sampai surga dan nerakanya. Ini kan ada makna masing-masing. Bagaimana sih penjelasannya masing-masing? Apa manusia hanya sudah diam saja karena semuanya sudah ditetapkan, bahkan sampai ke surga dan nerakanya? Ini ada penjelasannya masing-masing. Misalnya umur bagaimana? Kalau ini sudah Allah tetapkan. Di antaranya di surat Al-Munafikun ayat terakhir. La yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengundur seseorang apabila memang saat kematiannya sudah datang sesuai dengan yang Allah tetapkan tadi. Itu penjelasannya. Artinya kalau jatah usia tidak ada yang dipercepat, dipersingkat, dikurangi gitu jatah hidupnya, atau ditambah. Ini penjelasannya. Kemudian soal rezeki bagaimana? Ini karena semuanya kan di dalam hadis tersebut disebutnya sudah ditetapkan. Nah, tentang rezekinya bagaimana? Kan ada pembahasannya. Terkait kemarin juga dengan dalam pembahasan tawakal, apa manusia itu ya diam saja seperti umur, mau bagaimanapun berusaha untuk panjang umur nggak bisa. Artinya kan berusaha untuk panjang umur dalam arti jatah hidup di dunianya jadi bertambah, nggak akan ada. Nah, tentang rezeki bagaimana? Kalau ini justru wajib berusaha. Kemudian bahagia celakanya ya tergantung amalnya kan, termasuk surga dan nerakanya. Nah, ini maknanya seperti ini. Jadi untuk setiap orang itu tempatnya di surga dan tempatnya di neraka sudah disiapkan. Makanya pilih, bukan pilihan sih. Makanya nanti manusia memilih yang mana. Dua-duanya ini sudah ada. Jatah dari Allah surga dan neraka sudah ada. Ya tinggal manusia kan nanti yang menentukan pilihannya sendiri. Kalau saya memilih, misalnya seseorang, saya memilih ke surga, akhirnya masuk surga. Setelah di surga dia bisa melihat tuh jatah di nerakanya, kalau kamu ke neraka yang itu. Itu arti at-taghabun. Dipisahkan itunya antara penghuni surga dan neraka. Semakin begitu melihat, mun ke neraka teh nu eta mangkaning neraka nanti. Semakin nikmat.
gitu berada di surganya itu akan semakin nikmat. Yang masuk neraka dia akan melihat jatah surganya kosong. Makanya kan ketika hadis ini yang kemarin surga penghuni neraka itu berdesak-desakan, penghuni surga sedikit, surga itu lengang lowongnya. Dari jalan mana ke daerah itu tuh kapling nak rosong. Kaplingnya padahal untuk setiap orang itu sudah Allah siapkan, sudah Allah adakan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Dua-duanya nanti akan melihat. Penghuni surga akan melihat jatahnya, bukan jatah atau naonnya, tempat yang disediakannya. Kalau masuk neraka ya kosong berarti. Ya kan itu nama pada datelah pokoknya mah neraka mah. Orang yang masuk neraka dia bisa melihat, dia nyeri kok Allah pokoknya mah udah kudu nyeri di neraka mah. Orang yang masuk neraka dia bisa melihat. Andai dia masuk surga, tempatnya yang mana, tempatnya yang itu, ya kosong lah karena dianya, karena orangnya masuk neraka. Maka apa yang telah Allah disiapkan baginya di surga itu kosong, tidak ada penghuni, tidak ada pemiliknya. Nah orang pengen tahu ke orang ke Allah eta mah dupieu mulai anu kasihan gitu ke orang. Urang kasihan lah. Lebar atuh kosong gitu mah. Bidadari 72 apa kudu diimahan kabeh atuh. Panik 72 kan kudu mati syahid. 72 tadi itu aja hadis nanti. Nah at-taghabun itu adalah ahlul jannah yanziluna manzilal asqiya illati kanat uidat lahum law kanu su'ada. Gitulah maknanya nya. Penghuni surga itu akan melihat gitulah apa yang Allah siapkan baginya di neraka kalau dia masuk neraka. Ya sebetulnya ada penghuni neraka juga demikian. Penghuni neraka ini nanti dia akan melihat apa yang Allah siapkan baginya di surga kalau dia masuk surga. Nah, ternyata kan masuk neraka nya kosong surgana. Orang iya ngobrol dulu orang pakai kusayanya wayahna da mana moal ka dieu. Orang kafir juga sama, karena bagi setiap orang, karena ketetapan itu tadi kan Allah sertakan ketika Allah memasukkan ruh ke dalam jasad, ketika Allah menurunkan ruhnya ke dalam jasad. Ini kan belum menyebut kafir atau mukmin, bukan, semua manusia demikian. Ternyata orangnya misalnya dia memilih kafir, akhirnya masuk neraka dan abadi kosong di surganya, tidak ada yang mengisi. Nggak si kafir ngomong misi perlu mah itu. Saya banyak heurinnya, panyohorin, panyo surga heurin. Kan yang paling jelek sajanya, yang dalam tanda kutipnya yang paling jelek saja yang Allah jatahkan bagi orang yang terakhir masuk surga itu kan 10 kali luas dunia. Menyahurin sok itu. Ini 72 bidadari. Emang bidadarina seger dinaon namanya. Begitu bidadarina si Bebeb. Berarti bidadari nu karari itu. Bidadari mah nyok itu. Kemudian nah tentang ini judulnya kan menyebut banyak sebutan, banyak nama untuk hari kiamat yang disebut oleh Imam Bukhari di judulnya itu kan beberapa. Tadinya ada Al-Qari'ah, ada Al-Ghasyiyah. Ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Qurtubi. Dua orang ini ya kemudian artinya ya, ini rajinnya ini apa namanya, Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Qurtubi kemudian memunculkan semua yang menjadi sebutan atau nama untuk hari kiamat lah, apa namanya, Al-Qari'ah, Al-Ghasyiyah seperti itu. Ternyata seluruhnya ada 80. Dan setiap nama itu kan menggambarkan kondisinya. Seperti Al-Qari'ah tadi kan itu menggambarkan seperti apa sih? Mengerikan. Al-Ghasyiyah
panik berarti. Semuanya ada 80. Kalau mau disebut satu persatu katakanlahnya menurut Imam Al-Ghazali dan Al-Qurtubi semuanya ada 80. Di antaranya nih di sini yang disebut beberapa saja nih ya, tidak seluruhnya nih. Faminha di antaranya yaumul jam'i, yaitu hari manusia itu tadi kan dikumpulkan di mahsyarnya, itu jadi sebutan juga yaumul jam'i. Kemudian yaumul fazail akbar, hari kecelakaan terbesar. Yaum ini yaum apa gitunya, hari erahnya ya kan, memang di Qur'annya pun yaumul qiyamah. Nah selain yaumul qiyamah gitu, nah namanya ada yaumul qari'ah, ada yaumul ghasyiyah, ada yaumul jam'i. Yaumul fazail akbar yaitu harinya kecelakaan terbesar. Kemudian yaumul wa'id, hari janji Allah itu dibuktikan. Ya yaumul wa'id itunya hari janji Allah itu dibuktikan. Yaumul hasroh, hari kesedihan. Ya kesedihannya yang kesedihan ya di luar batas lah semuanya ya, kesedihannya itu di luar batas, itu manusia mampu menahan kesedihan. Yaumat talak, hari perpisahan atau berpisahnya yang tadi takotoat bihimul asbab, dia nggak ada kaitan dengan siapapun, semua orang hanya sendirian. Ya yaumat talak ya, dan banyak lagi nya, ada yaumul ma'ab, yaumul fasli, yaumul ardi dan sebagainya, ada 50. Nah jadi 50 80 hebat jadi 50. Nah kemudian nih penjelasan yang lainnya, kalau diringkas ditanya fa iza dummat hazihi, yang 80 itu kalau diringkas ilama zukiro fil asli, kalau diringkas seperti yang disebut-sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran, itu kurang lebih ada 30 nama. Jadi kalau dari yang 30 ini bisa jadi ada yang diurai lagi tadinya kalau oleh oleh Imam Al-Ghazali dan Al-Qurtubi. Nah dari yang 30 ini seluruh nama itu yang ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Nah kalau yang 30 itu benar-benar berdasarkan ada ayatnya gitu yang 30. Nah kalau yang 30 gitunya ada ayat-ayatnya. Misalnya Yaumus Sodri, ini salah satu namanya kan Yaumus Sodri, As-Sodru. Nah As-Sodru ini diambil dari yauma idin yasduru as-sadru, yasdurun nasu ashtatan, manusia itu paburisat apa saya ini manusia itu berlari ke sana kemari. Di mahsyar teh jangan dikira manusia diam gitunya dikumpulkan gitu. Ya pada begitu dikumpulkan manusia di mahsyar, terus muncul di mahsyar, hidup di mahsyar cicingnya, bukan, semuanya ngeri, semuanya panik, semuanya akan apa burisnya teh pasuliwer duti kulon kawetan, duti wetan ka kulon kemana gitu lagi sih jalan mana ceng kan dia din teh yas dulu teh bahasa Sunda nama itu paburisat burber, tidak jelas arah semuanya karena kan semuanya ngeri, nggak ada yang nyaman. Kecuali kan yang nyaman itu kan yang diberi naungan, yang diberi, yang dibebaskan dari rasa kengerian itu. Yang pasti mah yang tadi, yang mati syahid. Betul-betul lalajo, antap, jadi terkabarana. Bari kuku cuprakan pandina kesang. Tak kan ngeri kan, barinya kuku cuprakan bahasa Sunda namanya kan semuanya berkeringat, ada yang keringat sampai lutut. Bahkan ada yang sampai setengah telinganya, akhirnya menutupi hidungnya. Dan semuanya itu bergerak.
ya itulah karena kengerian itu yauma yasdurun nasu astatan teh tidak jelas arah. Masing-masing katakanlah masing-masing manusia itu akan bergerak menuju kemana, menuju ya arah yang menurutnya sendiri pokoknya mah. Seperti ini nih astatan teh seperti itu laron yang baru keluar dari sarang, begitu keluar terus kemana begitu keluar itu kan nyantah kemana lah, karena memang tidak jelas arah ya, tidak ya itu karena tadinya karena ngeri, karena panik. Lembang terka mana? Teuing lah pokoknya mah daripada cicing hareudang, daripada cicing panas, barbar pokoknya mah dekat itu kan itu parugu. Kemudian yaumul jidal itu tadinya kalau yaumus sodri ya, itu berdasarkan itulah surat Al-Zalzalah kan ya, yauma yasdurun nasu ashtatan. Kemudian yaumul jidal itu berdasarkan surat An-Nahl ayat 111. Itu diambil dari kata yauma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, pada pada hari manusia setiap individu akan datang untuk membela dirinya sendiri, tapi kan tidak bisa, ada kahayangan mah ngabohong. Dalam artinya kahayangan ngabohong inginnya berdusta gitu, berbohong kepada Allah karena ingin selamat. Nah, itulah tentang namanya gitunya, ini baru membahas judul nih. Kenapa Imam Bukhari ini memunculkan nama-nama ini? Ini kan tentang tentang judul pokoknya kan tentang kisos, tentang balasan di akhirat. Ya kan kengeriannya artinya akan semakin naik tensi ngerinya sejak awal dimunculkan di mahsyar, hidup di akhirat itu pun ngerinya sudah di luar. Hadisnya ibu bahasa eta mah kepanggih ayeuna itu yang menerangkan demikian bahwa di mahsyar itu kengeriannya itu di luar batas kemampuan itu manusia bisa menahannya. Naon itu eta gitu hadis nantinya sanggeus nyirian panjang teh hadis nantinya tentang naonnya lupa lagi deh sugan ketemu nih oh iya gitu, kira ya ada yang kata-kata itu ya kalau nggak salah nih ya. Hadisnya tadi diawali dengan kata yang seperti ini. Ininya coba, nah ini juga harus jadi perhatian nih ya. Ketika Rasulullah masuk masjid kalau nggak salah nih ya. Orang itu sedang ada yang banyak yang yang bersenda gurau, tertawa terbahak-bahak. Kemudian Rasulullah itu memberitahu mereka ayeuna sia seserian. Mencik urang mah ayeuna seserian. Kemudian Rasul menerangkan nanti kalian itu akan merasakan kengerian yang itulah kengerian yang di luar batas itunya kemampuan manusia menahannya. Ai kaduhungnya basa eta teu ditulis ya. Tidak dicatat itu ayatnya hadisnya tidak eta tanu ingat teh hari ieu durasi kira-kira lah nantinya saya cari lagi nih. Dasar heul berarti tah baru judulnya berarti nih ya, dalam arti seperti ini kan, ini yang pokok kan tentang pembalasan ya kan. Ini di sini kan Ibnu Hajar Al-Asqalani kan menerangkan ininya Imam Bukhari itu seperti apa. Kalau kita urut lagi kan tadi ke bab 44, 45, 46, 47 ini kan berurutan ternyata kan Imam Bukhari-nya menyusun babnya. Setelah sebelumnya itu manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin, di hadapan Allah, dihisab, diadili, nah kemudian ya diberi balasan ya, atas seluruh amal. Nah nanti nih hadisnya ya,
Ada dua aslinya, ada dua. Ini tapi nanti isinya ini pembahasan hadisnya. Ini sudah sering juga nih hadis ini diungkap, yaitu awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholatu. Ya, amal pertama yang dihisab dari seorang hamba, bukan orang Islam, hamba berarti sejak zaman Nabi Adam. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal abdu, ya al abdu teh yang pertama dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat. Sementara kan hisab bukan hanya berlaku untuk umat Rasulullah, umat-umat sebelumnya juga sama. Dan untuk semua hamba berarti untuk semua umat Nabi manapun yang pertama dihisab itu adalah sholat. Artinya kan ada sholat di setiap agamanya, di setiap agama yang Allah turunkan gitulah, melalui semua nabinya ini sama, berarti ibadah pokoknya itu adalah sholat. Amal terpentingnya itu adalah sholat. Di Yahudi gitu, di Nasrani seperti itu. Untuk di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Nuh sama berarti. Amal pokoknya, amal terpentingnya yang pertama dihisab adalah sholatnya. Nah, karena hadis itu kan al-abdu, bukan al-muslimu, bukan seorang muslim, seorang hamba. Artinya kan di semua agama, di semua umat ada sholat berarti. Yang pasti kan di Nasrani ada sholat, ada. Dulu Allah menetapkan seminggu sekali. Yahudi ada sholat, Allah tetapkan seminggu sekali. Nah ternyata kan hadis itu menyebutkan yang pertama dihisab itu adalah sholat. Nanti di hadis ini bukan, ternyata yang pertama diberi balasan itu adalah yang membunuh. Nah apa ini tidak bertentangan gitunya? Angke deui we atuh. Tuh ayeuna mah tuh 21 atuh ayeuna mah. Jadi seolah-olah gitu ada kenapa ada beda di satu hadis yang pertama dihisab, setelah dihisab kan diberi balasan berarti kan? Yang pertama dihisab itu sholat, sementara nanti di bab ini ya, yang pertama diberi balasan itu adalah yang membunuh. Kalau di sini disebutnya fiddima, itu tentang atau terkait dengan darah. Membunuhnya maksudnya lain kakereut bahasa muka tarik muka. Bacang pan di talian pan dikereut talian teh karena curug. Ternyata mun eta dihisab jadi hisab da teh amal nepi ka kakereut teh kumaha sehingga Nabi Yusuf ngaliwat eta teh. Nabi Yusuf ngaliwat baheula lagi ibu-ibu di zaman Nabi Yusuf gitu kan. Diberi buah-buahan dan pisau, kemudian dikupas masing-masing itu mengupas. Lalu Nabi Yusuf disuruh keluar, begitu melihat Nabi Yusuf kan mengupas beak curug. Beak koyo kieu beri hokcai. Beri gitu ningali Nabi Yusuf teh beri tuluy mersekan. Beak tuh sepotong dah. Ibu-ibu di kitunya nih eta kasepna Nabi Yusuf pokoknya di kitu eta. Ibu-ibu di beak curug sabelah. Sepotong teu kerasa. Sigana eta ge nu eta ge panjang masek bacang nepi ka kitu. Kakot curug. Padahal gampangnya mun apal obat namanya nu kitu. Mun apaleun mana gobar ada gampang nu kitu mah. Harita keneh cager. Terus tuh 21 lah. Nantilah berarti berikut nanti ke hadis-hadisnya dan ini hadisnya ada 3. Jadi ini di bab ininya babul kisos ini kan tentang balasan pada hari kiamat. Ini hadisnya ada 3. Nah salah satunya yang demikian, amal pertama yang diberi balasan itu adalah yang terkait dengan membunuh lah intinya, yang terkait dengan mengalirkan darah.